Pada kesempatan yang baik ini kita angkatkan judul tipuan dunia dan agama. Seumumnya kita hanya mengetahui tipuan itu hanya ada dua saja, yaitu tipuan dunia dan tipuan setan. Sebenarnya tipuan itu ada empat. Ada tipuan dunia, ada tipuan setan, ada tipuan nafsu, dan ada tipuan agama. Ini yang terpenting yang harus kita cermati. Nah, pada kesempatan hari ini kita bahas dua saja, yaitu tipuan dunia dan tipuan agama. Sedangkan tipuan setan dan tipuan nafsu bermain pada keduanya. Yang pertama, tipuan dunia. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi, yaitu surat yang ke-35, surat Fatir, ayat yang ke-5 dan ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, janji dan ancaman Allah di dalam Al-Quran itu pasti. Maka jangan sampai kehidupan dunia menipumu, dan setan yang ahli dalam penipuan berhasil memperdayamu dari ajaran kitab Allah tersebut. Inna syaitana aduwa, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu. Fattakhizuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penduduk neraka. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang dengan keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, menganggap bahwa masuk surga itu gampang saja. Masuk nanti dalam tipuan agama. Misalnya kita punya anak hafiz 30 juz. Di dalam sebuah hadis disebutkan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, anak kita yang hafiz 30 juz itu akan datang memberikan mahkota kepada kita dan menyelamatkan kita dari siksa neraka, padahal vonis neraka sudah jatuh pada kita. Ini bagian dari tipuan agama. Sehingga orang tua yang meyakini berpegang teguh kepada hadis itu, dia tidak peduli dengan dirinya. Inilah orang yang tertipu. Padahal Allah sendiri yang punya surga. Di surat 31 Surat Luqman ayat yang ke-33 Allah menyampaikan firman-Nya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Takutlah pada suatu hari, yaitu hari akhirat, di mana orang tua tidak bisa menolong anak-anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Demikian sebaliknya, anak-anak pun tidak akan bisa menyelamatkan orang tuanya sedikit pun.
Ujung ayat, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipumu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan. Apa yang dikatakan dengan dunia seolah-olah dipahami dari berbagai wacana. Allah itu membenci dunia, mengharamkan dunia, menghina dunia. Padahal kita diberi hidup di dunia. Tidak seperti itu pemahamannya. Dunia yang dimaksud oleh Allah, dunia yang dicelah oleh Allah itu adalah perwakilan syahwat. Apabila hidup kita di dunia ini tuntunan adalah syahwat, nafsu, maka itu disebut dengan dunia, dan itulah manusia yang tertipu. Misalnya di dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril wal muqantari minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dijadikan indah menurut syahwat manusia, yaitu kecintaan kepada wanita. Maka mencintai wanita untuk memenuhi keinginan syahwat, itulah yang disebut dengan dunia. Kemudian anak-anak, keluarga, harta benda, menumpuk emas dan perak, dirham dan dinar, rupiah, dolar dan seterusnya. Wa masakina, gedung-gedung tempat tinggal. Wa ikhwan, saudara sendiri. Wa tijaratan, usaha bisnis. Wal hars, sawah ladang atau pencaharian. Ahabba ilaihi, lebih dia cintai minallahi wa rasuli, daripada mentaati ajaran Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang dinamakan dengan dunia. Itu yang harus kita pahami. Tapi andaikan kita menjalani aktivitas dunia dengan tuntunan Allah, inilah yang dinamakan dengan akhirat, atau yang dinamakan dengan agama. Orang yang diperbudak oleh nafsu dan dunia, dia tidak peduli dengan ilmunya. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk kewajiban yang pokok dan pertama diwajibkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu mempelajari Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Wajib. Di dalam surat 28 Al-Qasas ayat ke-85, Rasul menyampaikan ayat ini. Allazi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Allah yang memfardukan kepadamu untuk mempelajari Al-Quran dan mentaatinya, bermaksud mengembalikan kamu kepada tempat kembali yang sesungguhnya, yaitu kehidupan surga. Di mana kakek dan nenek kita dulu di surga, lalu diutus ke dunia dan akan dikembalikan ke surga, maka Al-Quran adalah satu-satu jalannya. Namun ada tipuan dunia, tipuan agama dalam ini. Apa tipuan agama? Al-Quran itu tidak perlu dibaca dengan memahami artinya. Cukup kita baca saja dengan suara yang indah, seperti nyanyian-nyanyian dengan berbagai irama. Satu huruf akan diberi pahala seperti satu kebaikan, dan satu kebaikan akan diberi 10 pahala. Ini tipuan agama. Padahal jelas
Orang yang buta terhadap Al-Quran pasti hidupnya tidak sesuai dengan Quran. Di dalam surat 20, surat Toha ayat 124 sampai 126, orang ini ahli neraka. Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 179, orang yang buta terhadap Al-Quran ini tidak mau belajar dan tidak berminat mempelajarinya, maka tempatnya di neraka Jahannam. Laqad zara'na li Jahannam. Ini tipuan-tipuan agama, sehingga kita tidak peduli. Kita hanya mengandalkan dan berpegang pada dalil-dalil dari hadis yang tidak masak, tidak matang. Contoh tipuan agama lagi. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, kartu surga sudah di tangannya. Ini adalah tipuan. Andaikan yang berbicara Allah itu adalah kebenaran, tapi ini yang bicara bukan Allah. Dan yakin yang dimaksud oleh hadis bukan seperti itu. Itu contohnya. Maka orang Islam itu tidak mau. Dia Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia berjudi, dia narkoba, dia berkelahi, dia memutuskan silaturahmi, dia korupsi, dia manipulasi. Tidak peduli, dia yakin kartu surga ada di tangannya. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 80 Allah pertanyakan, adakah kamu berjanji dengan Allah seperti itu? Bahwa setiap orang yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pasti masuk surga walaupun singgah di neraka. Maka keyakinan yang keliru hasil tipuan dari hadis itu, bukan hadisnya yang salah ya, orang yang memahamkan dan memahamkannya yang salah. Maka orang ini memelihara kebutaannya, dia tidak mau belajar. Berikut diantara tipuan agama itu adalah orang yang meyakini bahwa ibadah itu hanya ritual. Ibadah itu hanya ritual. Selain dari ritual itu dianggap dunia dan itu dibenci oleh Allah. Ini adalah pemahaman hasil tipuan. Ini tertipu. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah pembinaan, itulah ritual. Kita bersyahadat, pernah tidak kita rujuk bagaimana konsekuensi syahadat itu menurut Quran? Kita baca Quran, bagaimana baca Quran yang benar menurut Quran? Kita sholat, bagaimana sholat menurut Quran? Kita puasa, kita haji, kita umroh, kita berzikir, kita korban. Pernah tidak kita lihat Al-Quran? Apa yang diharapkan dari semua itu? Kita hanya terbuai dengan pemahaman bahwa yang menyelamatkan kita itu pahala. Itu juga tipuan dalam agama. Carikan saya 1 ayat atau sepotong ayat saja yang menunjukkan orang masuk surga dengan pahala. Carikan. Tapi karena kita meninggalkan Al-Quran dan abai terhadap Al-Quran, kita tertipu dengan argumen-argumentasi yang tidak matang, sehingga kita berpegang pada pegangan yang tidak jelas. Kita yakin bahwa yang menyelamatkan kita mulai dari alam kubur sampai ke akhirat kelak, sampai masuk surga adalah pahala. Sehingga kita, orang tua kita yang sudah mati, apa yang kita kirim? Pahala. Karena kita yakin pahala yang menyelamatkan orang tua kita mati di surga, di kubur. Enggak benar. Manusia itu diazab bukan kurang pahala. Lihat surat yang ketiga ayat 11 Ali Imran. Fa'akhazahumullahu bizunubihim. Allah mengazab mereka karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan semasa hidup. Obatnya bukan pahala. Obatnya adalah ampunan. Obatnya adalah ampunan. Maka sedekah yang kita lebihkan di Idul Fitri, di Ramadan, maka wajib diiringi dengan permohonan ampunan untuk orang yang kita niatkan, bukan pahalanya. Ya Allah, hari ini saya bersedekah 100.000, 50.000, 10.000.
berharap agar engkau mengampuni almarhum orang tua saya, kakek saya dan seterusnya. Dan andaikan doa kita dikabulkan, maka orang tua kita almarhum almarhumah dia tidak akan disiksa di kubur dan dia tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka untuk mendapatkan ampunan ini kita rujuk lagi ke Al-Quran. Tidak semua orang yang kita mintakan ampunan dia akan diampuni oleh Allah. Ada syarat-syaratnya. Tentu dalam khotbah ini tidak bisa kita bahas. Jadi ada kerja berat kita setelah Ramadan ini adalah mengkaji Al-Quran secara detail. Dan itu wajib. Targetnya apa? Di surat 29 Al-Ankabut ayat ke-49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimin. Semestinya Al-Quran itu suatu ilmu yang terang benderang, suatu penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk, pengajaran-pengajaran, peringatan-peringatan yang terang di dalam dada orang-orang yang mempelajarinya. Tidak ada yang membantah ayat Allah kecuali orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, andaikan kita tidak pernah mempelajari Al-Quran, melihat isinya, dari mana kita tahu kalau kita ikut Quran atau melawan Quran? Dari mana kita bisa mengetahui kita ini mengimani Quran atau mengingkari Quran? Yang saya alami sepanjang dakwah, ketika Al-Quran dibacakan, orang Islam banyak menolak. Oh, menurut tradisi kami yang kami terima dari guru-guru kami, tidak ada seperti itu. Masa ya ayat dilecehkan dengan tradisi? Nah, lalu kita mengaku beriman, lalu kita mengaku muslim. Apa iman kita? Apa Islam kita? Dan inilah orang yang tertipu. Tertipu oleh dunia dan tertipu oleh kekacauan agamanya sendiri. Ada yang lebih parah lagi. Ini keluar dari mulut ulama dan saya sangat menentang dan sangat ditentang oleh Allah. Tidak boleh umat Islam belajar langsung dari Al-Quran dan hadis. Dia harus mempelajari dan menguasai 15 cabang ilmu. Ini argumentasi ini dari siapa? Apa ada Allah yang memberikan syarat seperti itu? Atau ada hadis yang memberi syarat seperti itu? Itu adalah kata-kata setan melalui mulut ulama. Saudara-saudara yang pernah belajar di sekolah agama, sahabat-sahabat Nabi, apa pernah mereka belajar ilmu nahu? Apa pernah mereka belajar ilmu usul fikih? Apa pernah mereka belajar mantik ma'ani? Enggak, ilmu itu muncul di bawah, di masa tabi'in, tabi'un tabi'in. Kok ada kalimat itu keluar sehingga orang takut mempelajari Quran dan berhasillah dakwah setan. Kebenaran itu uji materi. Dan saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, kalau salah materi yang saya sampaikan, datangi saya atau panggil saya. Kita uji materi. Jangan omong-omong di luar tanpa ada kepastian dan kejelasan. Seolah-olah Islam itu tidak punya standar kebenaran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu fakta dari data yang kami dapatkan di Al-Quran, bahwa kita muslim belum belajar secara benar dari Al-Quran adalah munculnya perpecahan dan perselisihan di kalangan ulama dan umat. Apa kata Allah? Di dalam surat yang kedua ayat 176. Innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Orang yang menyelisihi pandangan kitab Al-Quran, dia pasti di dalam perpecahan yang jauh. Ulama kita berpecah sekarang. Kalau ulamanya sudah berpecah, umatnya berpecah. Lalu agama ini, ibadah ini berdasarkan tradisi. Kita dari golongan ini, menurut tradisi kita ini tidak benar. Masa ia beragama menurut tradisi?
menurut tradisi aliran. Nah, umat harus cerdas, tidak boleh terjebak. Karena kita di akhirat besok bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ada lagi tipuan agama. Kita belajar harus pakai guru, karena kalau kita guru itu salah nanti menyampaikan dakwah pada kita, yang nanggung dosanya guru. Ini di mana dalilnya? Baca surat 14, surat Ibrahim ayat 21. Ada jemaah-jemaah umat-umat yang seperti ini masuk neraka, lalu dia panggil gurunya. Gurunya juga di neraka itu. Wahai guru, dulu waktu kami di dunia kan murid-muridmu. Yang kau sampaikan pada kami ternyata sesat. Karena tidak Al-Quran yang kau sampaikan. Bisa enggak guru menolong kami pada hari ini? Baca nanti surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 21. Apa kata gurunya? Bagaimana aku akan menolong kalian? Aku sendiri masuk neraka karena tidak mengikuti petunjuk Allah. Sama bagi kita, mengeluh atau sabar, tak ada jalan untuk keluar. Bagaimana dengan paham tadi asal punya KTP Islam, kartu surga di tangan? Tak ada jalan keluar kata Allah. Surah Ibrahim ayat ke-21. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua di ayat 8 dan 9 surat yang ke-51 Az-Zariyat. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian hidup di dalam perbedaan pendapat. Yufaku anhu man ufik. Karena dipalingkan dari Al-Quran orang yang berhasil dipalingkan oleh setan. Sehingga kita pedoman kita bukan Quran. Kita pedoman kita itu buku-buku agama, karya-karya ulama. Lalu Al-Quran dikemanakan? Umat Islam tidak boleh belajar Quran, sehingga Al-Quran yang sampai ke kita itu tidak ada terjemahnya. Padahal kita orang Indonesia. Esensi Quran itu hudal linnas, bukan syair, bukan mantra. Surat Yasin ayat 69. Surat 69 ayat 38 sampai ayat 53. Semuanya dijelaskan oleh Quran. Kurang peringatan apa lagi Allah? Sekarang kita bisa menghabiskan hari duduk, ngobrol dari pagi sampai waktu berbuka. Padahal waktu itu bisa kita manfaatkan untuk mempelajari Quran. Allah tidak ngasih target. Tapi waktu yang tidak kita gunakan untuk mempelajari Quran itu satu kemurkaan. Di padang mahsyar kita buta nanti. Surat 20 tadi, Toha ayat 124 sampai 126. Buta fisik. Di neraka, di padang mahsyar kita buta fisik besok. Yang tidak memanfaatkan waktu, mata, telinga, dan seluruh akal kita untuk memahami Quran. Maka ada satu jalan kesimpulan pada khotbah ini, yaitu kata Allah di surat 20 ayat 123, famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, petunjukku, dipastikan dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi ikutilah petunjuk Allah, dan petunjuk yang lain itu harus restu dan izin dari petunjuk Allah. Maka umat harus cerdas. Kita cari ulama yang cerdas, yang mengajarkan Al-Quran langsung kepada kita. Kalau salah, uji materi. Itu yang mesti kita lakukan mulai dari sekarang. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Al-Quran surat yang ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-43 dan 44. Firman Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW, berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Pasti kamu berada di atas siratal mustaqim, jalan hidup yang benar. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah pengajaran untukmu dan untuk kaummu.
Kalau kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang itu. Perlu informasi bagi kita semua. Terjemahan ayat ini dirusak. Nanti bisa dilihat nanti di rumah. Surat yang ke-43, ayat ke-43, terjemahannya dirusak. Berpegang teguhlah kamu kepada agama. Padahal di situ kalimatnya billazi uhiya. Allazi artinya yang, uhiya diwahyukan. Yang diwahyukan oleh Allah bukan agama, tapi yang diwahyukan oleh Allah itu Al-Quran. Kenapa ini didangkalkan? Untuk tipuan juga, supaya umat tidak paham. Surat Az-Zukhruf ayat ke-43 dan 44. Di 43-nya yang semestinya terjemahan di situ Al-Quran diganti dengan agama. Sama dengan terjemahan yang dirusak surat yang ketiga Al-Imran ayat 101. Seharusnya billah di situ adalah ayatillah, tapi juga diganti dengan agama. Apa tujuannya? Supaya yang membaca tidak paham, tidak jelas apa yang akan dilakukan. Maka Allah jamin siapa yang berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran pasti hidupnya di atas siratal mustaqim. Kita tahu siratal mustaqim itu jalan yang lurus, maknanya aturan hidup yang benar. Sehingga kita tidak musyrik. Siapa yang musyrik? Orang yang mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada setan. Sholat rajin, puasa semuanya ritual rajin, tapi mulutnya tidak Islam. Mencaci, memaki, mencela, dan segala macamnya. Kan itu kenyataan. Kenapa kita tidak bisa masuk Islam itu secara keseluruhan? Seluruh anggota badan kita, jiwa raga kita itu harus Islam. Suuzon saja tidak bisa kita hilangkan. Hari ini barangkali perlu saya bincang sedikit. Di musalah kita ini banyak rahmat turun. Salah satunya pemuda kita banyak yang terlibat narkoba, judi. Lalu dia mau masuk ke musala karena ada yang menyediakan kopi, ada yang menyediakan makanan. Biasanya enggak, dia lalu saja, dia takut lewat musala sebenarnya, tapi enggak ada jalan lain, dia lewat musala. Tapi ada saja fitnah terjadi, musala dijadikan dapur umum. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini setan ini. Jadi apa yang kita dapat? Informasi, argumentasi, tabayun kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita menjadi pelaku dari bala tentara setan yang seharusnya musalah kita diramaikan menjadi tidak ramai. Kalau salah itu siapa yang tidak salah? Muhammad Abdullah saja yang diangkat jadi nabi, kalau ada orang mengatakan beliau tidak pernah salah, itu salah sekali. Banyak salah nabi, tapi bukan nabinya, Muhammadnya yang salah. Salah satunya di surat yang ke-66 ayat 1 dan 2. Nabi di situ bersumpah tidak akan minum madu. Ditegur oleh Allah. Kenapa engkau haramkan yang dihalalkan Allah? Batalkan sumpahmu. Yang kedua, Nabi mengabaikan Ummi Maktum di surat Abasa, surat ke-80. Ditegur oleh Allah. Kenapa kamu mementingkan orang-orang kaya yang tidak akan mau beriman itu? Sementara orang yang mau tapi dia buta, malah kamu abaikan. Banyak di dalam Al-Quran itu. Maka kita cuma menerima omongan-omongan. Setelah dirujuk pada Al-Quran, ternyata banyak omongan-omongan agama yang kita terima itu tidak sesuai dengan Quran.